Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup kita, patut untuk kita sadari bahwa Tuhan senantiasa melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Sebagai orang beriman, mestinya kita mengenal siapa Tuhan yang kita imani. Maka janganlah kita bertele-tele di dalam berdoa seperti seolah-olah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita yang senantiasa mewartakan kasih Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Mampukanlah kami membangun pertobatan dan melaksanakan sabda-Mu dalam perbuatan kami, agar damai sejahtera-Mu sungguh terwujud di dunia kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam bacaan pertama pada hari ini dari kitab Nabi Yesaya, kita bisa tahu bahwa sabda Tuhan itu hadir seperti hujan yang menyuburkan tanaman. Sabda Tuhan jika kita pakai sebagai pelita yang menerangi langkah dari setiap langkah persiaran hidup kita, maka iman kita akan tumbuh subur dan berkembang serta berbuah, menghasilkan begitu banyak kebaikan dan menginspirasi banyak orang untuk berbuat baik. Tentu ketika firman itu didengarkan, tidak hanya didengar dan diungkapkan, tetapi juga dilaksanakan di dalam persiaran hidup kita sehari-hari. Jelas dikatakan, beginilah firman Tuhan, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ketika kita betul-betul menghayati sabda Allah, kita tidak akan pernah kelaparan akan sabda Allah itu sendiri. Kita akan dikuatkan, kita akan dibimbing, kita akan dituntun oleh sang pelita sabda itu sendiri. Yang terpenting kemauan kita untuk berproses, mengikuti dan melaksanakan apa yang Tuhan firmankan kepada Anda dan saya, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya. Tetapi seringkali tanpa kita sadari, kita berdoa itu mulai mengatur Tuhan. Dan bahkan tidak banyak dari kita yang berdoa tanpa pamrih. Kebanyakan dari Anda, saya, serta kita semua seringkali berdoa mulai mengatur Tuhan, mulai menghendaki apa yang menjadi ambisi kita terwujud, mulai kita mendoakan kegagalan bagi orang lain, bahkan sesuatu yang buruk terjadi kepada orang lain di dalam doa. Apakah ini doa yang benar? Tidak, saudara-saudariku. Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman mestinya paham betul tentang hukum yang terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran dan jiwamu. Kasihlah sesamamu manusia seperti Anda, saya serta kita semua mengasihi diri kita sendiri. Tetapi mari kita lihat, sebagai orang beriman, karena merasa kecewa, karena merasa disakiti, karena merasa bahwa doanya tidak pernah dikabulkan,
mulai kita mendeskripsikan Tuhan, mulai kita menyalahkan Tuhan karena tidak menjawab doa-doa kita. Tetapi seringkali kita tidak pernah mengoreksi bagaimana kita berdoa. Ternyata di dalam doa seringkali kita melampiaskan rasa dendam kita. Sebagai contohnya, Tuhan biarkanlah teman saya ini dikeluarkan karena dia sudah membuat saya terluka, membuat saya sakit hati. Tuhan, tunjukkanlah kebesaran-Mu dengan menurunkan orang ini karena saya tidak suka, karena saya tidak sependapat. Ini bukanlah ekspresi doa orang beriman. Orang beriman berdoa mestinya tidak bertele-tele sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil menurut Matius. Dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini, Yesus mengajarkan kepada Anda dan saya serta para muridnya, hendaknya di dalam doa janganlah kita bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Apa gunanya kita berteriak-teriak? Apa gunanya kita menyerukan nama Tuhan, tetapi isi doa kita justru membinasakan dan melenyapkan sesama kita? Tuhan tidak pernah menghendaki yang namanya kebinasaan. Tuhan menghendaki keselamatan. Mari kita belajar dari doa yang diajarkan oleh Yesus. Isinya apa? Pada bagian pertama berisi tentang pujian, pengakuan iman, dan juga ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan. Lalu ada permohonan, memohon rezeki bagi semua orang dan bukan untuk diri kita sendiri. Dan ketika meminta pengampunan, kita pun berdoa agar kita dimampukan untuk memberikan pengampunan pula. Ketika hidup terasa berat, ketika hidup terasa sulit untuk mengampuni, ingatlah bahwa Anda, saya, serta kita semua pernah diampuni. Ketika kita meminta sebuah rezeki supaya kita bisa makan, dan ketika kita diberikan makanan, mari kita berbagi. Dan ingatlah, saat kita membutuhkan, Tuhan memberikan. Saat kita lapar, Tuhan sudah mengenyangkan. Mestinya doa orang beriman tidak bertele-tele, tetapi membiarkan rencana Tuhan sungguh terjadi di dalam hidup kita. Maka bagi Anda, saya, serta kita semua, saat berdoa dengan ambisi, mulai mengatur Tuhan, dan berdoa agar yang lain dikeluarkan, di PHK, agar saya memiliki kesempatan kerja, agar saya naik jabatan, agar saya menduduki kursi pemerintahan, patut dipertanyakan, apakah kita sungguh-sungguh beriman dan mengenal Tuhan yang kita imani. Sebagai orang beriman, tentu dia akan senantiasa menggunakan cara-cara yang benar, menghidupi tingkah laku yang Allah kehendaki. Sebagaimana ditegaskan di dalam Mazmur pada hari ini. Tuhan akan membela orang yang benar dan membebaskan orang benar dari kesesakannya, dari masalahnya. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda, saya, serta kita semua pada hari ini. Masihkah kita bertele-tele di dalam doa? Dan masihkah kita mengatur Tuhan di dalam doa? Sebagai orang beriman, ia akan dengan tulus, tanpa pamrih di dalam doa, dan pasrah secara total, serta membiarkan rencana Tuhan sungguh terjadi di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Doa orang beriman itu tidak mendoakan sesuatu yang buruk akan terjadi pada hidup sesama kita. Tetapi orang beriman senantiasa berdoa, memohon kekuatan agar tidak mudah menghakimi, dan memohon agar kita
mengerti rencana Tuhan. Janganlah Anda, saya, serta kita semua berdoa bertele-tele hingga akhirnya doa itu kehilangan kemurniannya, ketulusannya, dan akhirnya menjadi sesuatu yang sia-sia. Mari kita biasakan untuk berdoa dari dalam hati, untuk kebaikan sesama, untuk kebaikan diri kita, dan bukan untuk kemusnahan atau juga bahaya yang mengancam bagi sesama kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.